Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-temanku yang sekarang lagi live streaming di YouTube ya. Pada siang hari ini kita akan mengadakan talk show yang dihadiri oleh undangan kita dari Orda yang ada di Ponorogo. Kalau teman-teman tahu, Orda itu adalah organisasi daerah utamanya yang anggotanya itu adalah mahasiswa dan pelajar. Sebelumnya perkenalkan, saya Elsa Triwahyuni. Di sini saya selaku host dari jurusan IPA. Dan hari ini, langsung saja sekarang untuk mengenal lebih dalam dari Orda-Orda ini, kita langsung aja mulai perkenalan ya. Bisa dimulai perkenalan untuk disebutkan namanya, jurusan, semester, dan kuliah di mana. Dan dari Orda apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembicaraan saya, ada baiknya para audiens dan para peserta yang hadir, ada baiknya mengetahui siapa saya dan dari mana saya gitu. Kami dari perwakilan Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Jambi yang ada di Ponorogo. Artinya kami mahasiswa dari Jambi. Kemudian nama saya Miftahul Huda, biasa dipanggil dengan Huda. Jurusan Ahwalus Sahsiyah semester 10. Pembahasannya masih sama seperti tadi. Kita korek-korek lagi lebih dalam dari masing-masing Orda ini ya. Dimulai dari yang pertama, dari apa sih arti dari nama masing-masing Orda ini, dan ide atau motivasi dulu terbentuknya tuh gimana gitu. Bisa dijawab dari mulai IKPMC? Kepada moderator, terima kasih atas waktunya. Secara arti itu bisa kita lihat dari nama pendeknya, singkatan IKPMJ, Ikatan Pelajar Mahasiswa Jambi. Jadi mungkin tidak terlalu banyak filosofi dan saya pun tidak begitu paham tentang filosofinya. Artinya dari sebuah nama itu sendiri kita bisa artikan bahwasanya mahasiswa atau pelajar yang ada di Ponorogo ini kita menjalin ikatan yang namanya ikatan keluarga. Artinya dalam organisasi ini kita berlandaskan kekeluargaan. Artinya nanti ada apapun yang kita hadapi dan apapun permasalahan ke depan itu kita bicarakan secara kekeluargaan, dan dari situ bisa menemukan solusi-solusi yang terbaik. Karena kita berbicara secara kekeluargaan, bukan person-person, tapi kita ada ikatan keluarga. Bagi yang belum mengetahui Jambi itu di mana, Jambi itu ada di salah satu provinsi yang ada di Sumatera. Gitu. Untuk sejarah IKPMJ ya, saya sudah mengikuti organisasi ini kurang lebih selama 5 tahunan. Jadi kalau masalah sejarah sih, kalau bicara banyak saya bisa, cuman karena diminta oleh moderator secara singkat, saya singkat saja. IKPMJ Ponorogo, mahasiswa Jambi yang ada di Ponorogo sebenarnya sudah ada sejak tahun 2004. Kalau tahun 2004 mungkin saya masih, itu terakhir kali mulai vakum, artinya 2006 sampai selanjutnya itu vakum. Jadi tidak ada pergerakan dan nama itu sudah hilang hilang secara alami gitu. Kemudian di 2016 dan mulai ada benih-benih gimana kalau organisasi ini diaktifkan kembali, dan di 2017 alhamdulillah mahasiswa Jambi yang ada di Ponorogo ini kemudian dibentuklah sebuah organisasi yang mana waktu itu pertama kali kita kumpul itu di Masjid UKI di situ. Kurang lebih waktu pertama kali kita kumpul itu dengan anggota 30-an, 30 lebih lah. Itu kemudian sampai sekarang kita sudah melewati
periode ketiga dari mulai 2017 itu. Setiap satu periode itu 2 tahun. Mengapa 2 tahun? Karena sebuah organisasi itu tidak bisa dipungkiri bahwasanya setiap ketua itu pasti punya visi dan misi dan progres tentang organisasi yang ia bina. Maka dari kami memutuskan jika ini dilaksanakan hanya 1 tahun itu tidak cukup untuk melaksanakan program kerjanya. Maka dalam perjalanan kami ini sudah ada 3 periode, yang 2-nya sudah alumni alhamdulillah, sekarang sudah di Jambi. Kemudian untuk keanggotaan, untuk sekarang ini kurang lebih 150-an. Cuman kendala kita mungkin sama di orda-orda lain, banyak anggota cuman yang peduli dan yang aktif itu hanya sebagian kecil gitu. Terima kasih. Ya, oke. Jadi itu tadi ya teman-teman untuk proses sejarahnya dari masing-masing Orda. Nah, tadi udah sempat disinggung nih sama Orda IKPMJ bahwa setiap Orda itu kan punya juga visi, misi, sama tujuan, dan juga mungkin yang ada kaitannya lagi sama itu nanti akan ke proker. Nah, ini saya ingin tanya nih gimana visi, misi, dan juga tujuan dari masing-masing Orda yang mungkin itu nanti juga akan menyangkut ke pertanyaan saya berikutnya ke proker. Mau dijawab sekalian juga boleh gitu. Silakan, bisa langsung dari IKPMJ. Untuk pertama visi ya. Visi itu ini berdasarkan seingat saya yang ada di catatan gitu aja. Oke. Itu kita membentuk wadah untuk para pelajar dan mahasiswa Jambi yang ada di Ponorogo pertama. Kemudian dari situ kita bagaimana mengembangkan potensi-potensi anak-anak Jambi tersebut yang berada di Ponorogo, dan tujuan kita untuk membentuk organisasi ialah mengharumkan nama Jambi yang kita bawa kemana-mana, dan nantinya diharapkan Jambi itu diketahui oleh banyak khalayak umum. Kemudian secara misi kita kurang lebih secara umum kita membangun sebuah organisasi itu bertujuan untuk saling berteman. Artinya kita di tanah perantauan tidak dipungkiri kita merasa jenuh. Artinya kita ketemu orang baru, terus kemudian kita di sini di tanah Ponorogo kita bukan penduduk pribumi. Nah, nantinya jika ada wadah organisasi ini, maka orang-orang yang dari Jambi itu tidak merasa minder di Ponorogo. Artinya dia punya teman seperjuangan, punya teman untuk curhat dan lain-lain tentang apa yang dihadapinya. Itu sih Mbak, terima kasih. Kalau untuk program kerjanya, kira-kira apa aja nih yang dilakuin sama IKPMJ? Program kerja, jadi dalam program kerja ini kami bagi menjadi ada dua bagian. Yang pertama bagian kerohanian. Artinya kita bukan sehat secara jasmani saja, tapi kita membangun kerohanian kita dengan cara kita mengadakan khataman Al-Quran dan simaan, istighosah, ziarah wali gitu. Kemudian yang dari segi jasmaniah kita mengadakan futsal. Futsal itu alhamdulillah kita sudah member, setiap 2 minggu sekali kita sudah bisa mengadakan acara tersebut. Selain itu silaturahmi ke orda-orda dan silaturahmi ke pembimbing kita. Artinya pembimbing tersebut orang Jambi asli yang mana sekarang berdomisili dan bertempat di area Kabupaten Ponorogo seperti Dr. Iswahyudi tadi. Kemudian selain itu kami juga mengembangkan seni tari, yang mana itu tari tersebut merupakan tari yang berasal dari daerah kami sendiri. Artinya kami melatih anggota tersebut untuk bisa menguasai potensi apa yang bisa dikembangkan dari daerah kami.
bisa dari tari tersebut, salah satunya tari, yang mana alhamdulillah kita sudah bisa dikatakan sudah mendapatkan puncak tersebut. Banyak pencapaian sudah kita lalui, seperti seminar Festival Ren Internasional di Surakarta, banyak lagi di Jogja kita sudah pernah tampil juga. Kemudian untuk di Ponorogo, sebelum di pembukaan kemarin itu kita pernah juga tampil di Ponorogo City Center. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan dulu buat kita semua. Jadi kalau boleh tahu, kayak yang kegiatan rohani jasmani tadi kebanyakan dilakukan setiap bulan gitu ya Mas? Selalu ada kegiatan dari IKPMJ. Ya alhamdulillah itu sudah menjadi rutinan kami. Kalau khataman itu bagi kami sih itu harus wajib dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. Itu bagian dari ikhtiar sih. Terima kasih. Saya pengen tanya lagi nih, saya tertarik sama tadi tari. Katanya kan ini ya anggotanya kan apa di yang punya skill tari itu kan latihan tari gitu ya. Nah itu kira-kira tuh outputnya nanti gimana? Ataukah gimana ya? Sering tampil di acara-acara untuk memperkenalkan budaya dari Jambi atau gimana? Ya jadi kan kami tujuan sebenarnya kita didirikan itu kan untuk menampilkan eksistensi kita. Artinya, oh ada Jambi, ada orang-orang Jambi yang ada di Ponorogo. Kemudian dari situ kita tergerak untuk apa yang bisa kita tampilkan di Ponorogo. Ya salah satunya tari itu. Kita punya kesenian di bidang tari. Jika kita ibaratkan di Ponorogo, Ponorogo mempunyai kesenian reoknya itu. Kemudian jika dibawa ke luar negeri itu menjadi daya tarik tersendiri. Kalau dari kami belajar dari itu, artinya bagaimana Jambi agar eksis dimanapun itu, ya dengan cara kita menunjukkan budaya asli kita, budaya yang ada di sana kita tampilkan di tanah perantauan. Artinya outputnya nanti dari Jambi itu kita bisa bawa, artinya nama Jambi bisa kita bawa, bisa kita harumkan namanya di tanah perantauan. Selain itu juga kami juga mau membuktikan bahwasanya orang perantauan itu bisa melakukan apapun meskipun di tempat orang lain. Oke, itu tadi mengenai visi misi dan juga beberapa program kerja dari IKPMJ ya teman-teman. Selanjutnya memasuki sesi yang hampir akhir ya. Mungkin harapan dari masing-masing orda untuk ordanya ke depan itu gimana? Jadi secara rinci tadi sudah dijelaskan oleh Malboro, kemudian ada PMP sama Ampera tadi, itu bisa diterapkan juga pada harapan yang akan kami utarakan gitu. Untuk yang masalah tadi kita harus iri kepada orda lain, itu benar juga. Artinya kita dulu waktu merintis seni tari kita juga ada kecemburuan terhadap orda sesama kita, orda yang dari Sumatera. Itu dari orda lain kok bisa menampilkan seninya di kampus A, kok kita kenapa tidak bisa? Sementara kita mempunyai potensi itu dan kita mempunyai budaya itu. Kemudian harapan organisasi kami itu sesuai apa yang kita slogankan. IKPMJ Ponorogo, satu keluarga, satu tujuan, jayakan Jambi. Itu kita harus tetap pegangi. Dimanapun kita tetap orang Jambi dan kita harus membanggakan Jambi kita dan harus mengharumkan nama baik Jambi kita. Kemudian selanjutnya terkait masalah perjalanan organisasi. Ini mungkin bisa masukkan kepada orda-orda lain. Kalau melihat dari sejarah IKPMJ sendiri itu sudah ada sejak tahun 2004. Namun di 2006 sampai 2017 itu tidak ada
perjalanan organisasi di situ. Artinya kosong sampai kurang lebih 12 tahunan. Nah, mungkin ini masukan kepada organisasi kami, juga organisasi lain, orda lain, bahwasanya kita harus tetap menjalin komunikasi apapun itu, apapun yang masalah yang kita hadapi, kita bicarakan, kita buka-bukaan, siapa yang benar, siapa yang salah, kita bisa mengatakan itu, siapa yang benar dan siapa yang salah. Dari komunikasi itu kita berani berbicara, kita berani mengutarakan apa yang kita hadapi, itu nanti ke depannya agar tidak ada kestagnanan dalam organisasi. Artinya organisasi tetap berlanjut. Seumpama jika ada permasalahan kita selesaikan dan masih lanjut lagi. Kan mungkin problem tersebut kadang juga bisa membuat organisasi kita tidak berjalan. Artinya kadang kita mempunyai masalah cuman kita tidak membicarakan, akhirnya kita miskomunikasi, akhirnya diam-diaman yang seharusnya mempunyai tanggung jawab dia tidak merasa, yang orang lain itu ingin berbicara cuman tidak berani menyampaikan langsung kepada yang bertanggung jawab. Nah, dari itu ada baiknya kita komunikasikan, jangan ada perpecahan di antara kita yang mana nantinya akan membuat organisasi kita ini hancur dan jangan sampai kita bercerai-berai lagi. Terima kasih. Selanjutnya yang terakhir ini, gimana misalnya nih teman-teman yang di rumah belum tergabung dengan orda-orda yang ada di sini, IKA, PMJ, Malboro, PMP ataupun Ampera, caranya kalau mereka pengen gabung ke orda-orda ini gimana nih, bisa dijelaskan? Dan juga mungkin media sosialnya yang bisa memberikan mereka informasi gitu untuk gabung ke sini. Ya, kalau mengenai keanggotaan, untuk perekrutan setiap tahun kita mengadakan, dan jika ada audiens yang berasal dari Jambi, follow Instagram IKBMJ_Ponorogo. Kemudian bisa di DM ke adminnya cewek, monggo di DM mawon. Terus gini ya, saya mau berbicara mengatakan ini karena ini sangat penting teruntuk pelajar dan mahasiswa Jambi yang saat ini menempuh pendidikan di Ponorogo. Kalian semua bisa bergabung dengan kami asalkan kalian tidak melupakan tanggung jawab kalian di sini sebagai apa. Jika kalian di sini sebagai pelajar, tetaplah menjadi pelajar. Jika kalian di sini sebagai mahasiswa, tetaplah menjadi mahasiswa. Cita-cita kalian tanamkan cita-cita kalian dan jangan merasa terbebani oleh organisasi ini. Artinya kita mau sukarela tetap bertanggung jawab kepada apa yang menjadi kewajiban kita. Sebagai tim support gitu ya Mas ya. Ya, oke. Jadi itu ya teman-teman, mungkin terutama buat teman-teman mahasiswa baru yang nonton di rumah itu bisa nih follow IG atau chat via WhatsApp ataupun datang ke basecampnya langsung. Karena kan teman-teman kalau mahasiswa baru kan kalian belum merasakan kuliah secara offline gitu, belum pernah ke sini gitu. Mungkin bisa dihubungi via online itu ya. Nah, kalau dari saya itu mungkin dengan adanya organisasi daerah atau orda ini sebenarnya bukan menghalangi proses kita, tetapi dengan adanya orda ini mewadahi mahasiswa yang terutamanya dari luar Ponorogo ini. Karena dengan kultur budaya yang berbeda maka juga diperlukan adaptasi juga. Gitu. Mungkin untuk talkshow sesi 2 ini sekian, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman orda yang telah meluangkan waktunya ke acara kami. Dan mungkin cukup sekian dari saya selaku host. Saya mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.